Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim, baik yang langsung bertemu di masjid yang indah ini, juga yang hadir melalui Zoom di rumah masing-masing. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ibu, Bapak yang kami hormati, anak-anakku yang aku cintai, hari ini kita sudah berada di tahun 1443. Hitungan umur kita bertambah, hitungan jatah umur kita berkurang. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Di awal tahun biasanya yang sering dikaji, diingat-ingat ulang kembali pada surah Al-Hasr ayat 18 yang saya yakin kita semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada ayat ini 2 kali kata takwa disebutkan. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini yang sering dikaji lebih panjang. Semoga kita masuk dalam kategori orang-orang yang umurnya tambah, kebaikannya tambah. Itulah yang sering disebut dengan orang yang beruntung. Adapun orang yang umurnya bertambah tetapi amaliyahnya sama saja, yang tidak dituntunkan ya tetap dilaksanakan, yang dituntunkan ya masih tetap ditinggalkan, tidak ada peningkatan apa-apa, itu yang masuk kategori rugi. Ada lagi orang yang umurnya bertambah, kebaikannya semakin menurun, inilah yang disebut dengan mal'unun, orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita hanya masuk di kategori yang pertama saja, yaitu kategori orang yang memang umurnya bertambah, kebaikannya bertambah, dan takwanya menjadi semakin baik. Ibu, Bapak yang kami hormati, tema hari ini kami sampaikan tentang tazkiyatun nafsi. Materi mungkin masih hampir sama dengan yang pernah kita ketemu kemarin, tetapi bedanya pertemuan yang kemarin, kesan yang kita terima bahwa ajaran agama itu beban bagi kita. Ajaran agama itu kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus dilaksanakan, kalau tidak maka neraka. Seolah-olah memberatkan bagi umat. Sedangkan pendekatan dengan tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan, membersihkan nafs jiwa kita, itu sebuah kebutuhan. Berbeda, kemarin adalah kewajiban begini, kalau nggak begini salah, kalau nggak begini nggak benar. Kita lebih mendekatkan lagi dengan bahwa tazkiyatun nafs ini adalah ibadah-ibadah yang sebenarnya adalah kebutuhan kita. Mari kita mulai, mudah-mudahan dalam waktu 30 menit saya bisa matur dan nanti bisa dialog kita laksanakan bersama-sama. Dan lazim kami sering mengadakan kuis untuk hadirin sekedar sebagai satu evaluasi materi yang kami sampaikan sebenarnya masuk enggak. Baiklah. Bapak,
asalnya kita ini penduduk surga. Nabi Adam dan Hawa penduduk surga. Dan kemudian ditugaskan menjadi khalifah fil ardh. Lalu Allah panggil kembali ke surganya Allah. Itu mindset pertama. Itu ternyata betul ada dalam firman Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ini pekerjaan pertama. Kita masuk dalam satu jamaah hamba Allah, maka lalu akan diperintahkan fadkhuli jannati. Masuklah Anda semuanya ke dalam surgaku. Ibu bapak yang kami hormati, setelah kita berada di dunia ini, maka kita dibekali dengan dua potensi yang itu selalu mengikat kita. Surat At-Tin bahkan menancapkan pada kita ini terbaik loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Yang tsumma radadna ini yang kita menjadi khawatir. Paling bagus, paling indah, tapi kalau jatuh menjadi aspalnya aspal. Asfala safilin itu wis paling rendah. Wis tidak sak ngisore aspal meneh. Illa. Nah, illanya inilah yang menjadi pekerjaan kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bekal utama menjadi manusia terbaik, umat terbaik ini dibekali dengan dua potensi. Potensi kita fa'alhamaha, yang pertama fujuraha, yang kedua wattaqwaha. Rupanya bekal pertama yang muncul itu fujur dulu. Lihat sesuatu itu, pandangan yang tidak bagus itu, setan itu lebih cepat memancing. Baru takwa ini dikendalikan oleh kita. Allah menambahkan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kita harapkan masuk kita di ranah ini, dan jangan sampai wa qad khaba man dassaha. Jangan sampai masuk yang kedua, sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Disinilah perlunya materi dan pembelajaran bersama untuk tazkiyatun nafas masuk di ayat yang ke-9 tadi. Ibu bapak yang kami hormati, dengan dua potensi itu, kefasikan fujuraha tadi dipandu oleh nafsu, diprovokasi oleh setan, arahnya ke neraka. Melihat yang buruk menjadi pemandangan yang indah. Lalu memandang yang baik-baik menjadi berat. Mau ini itu pelit, tamaknya muncul, egoisnya lebih dominan. Memang setan visi misinya menyesatkan manusia ke neraka. Itu yang dikotori oleh nafsunya. Sedang yang takwa, fitrah kita dipandu oleh wahyu. Kalau tidak ngaji, tentu wahyunya nggak bisa masuk. Cenderung pada kebenaran, kebaikan, dan bersifat surgawi. Kasih sayang, sopan santun, tepos liro, dermawan. Kemudian berwawasan pandangannya itu ukhrawi. Tidak perlu lingkungan, tetapi itu semua perlu lingkungan agar kita bisa menjadi orang-orang yang tetap dalam kondisi yang bagus. Fadkhuli fi ibadi, panduan tadi. Apa? Panduan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, barulah wadkhuli jannati. Maka untuk mengembangkan fitrah yang bagus ini memang perlu lingkungan yang baik pula. Ibu bapak yang hormati,
Lanjutkan. Maka perlunya tazkiyatun nafas, kami membatasi pembahasan tentang tazkiyatun nafas ini, yaitu upaya pembersihan jiwa dalam rangka taqarrub kepada Allah. Taqarrub artinya mendekatkan diri pada Allah. Apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan? Sebab yang bisa dipanggil itu yang memang sudah bersih, yang tenang, yang damai. Berpangkal dari ini, ada empat aspek bagaimana tazkiyatun nafas itu bisa dilaksanakan. Sering orang melihat tazkiyatun nafas itu sangat rumit, sangat sulit, tidak bisa dijangkau. Kalau sudah masuk pada ranah tazkiyatun nafas, seolah-olah orang awam tidak bisa masuk ke arah itu. Melalui kajian hari ini, bukan kami menyederhanakan, tetapi mencoba untuk memahami tazkiyatun nafas ini dengan ranah pikir kita, dengan hati kita, dan dengan laku yang bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang tidak bisa dijangkau, bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, dan menjadi seolah-olah itu bukan ranah kita. Ada 4 aspek yang mesti kita kaji mestinya, yaitu untuk mencapai tazkiyatun nafas. 4 aspek adalah tazkiyatuddin, mensucikan agama, yakni mensucikan jiwa dengan menegakkan akidah yang sahih, akidah yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayah. Yang kedua, tazkiyatul mal, mensucikan harta. Yang ketiga, tazkiyatul amal wal akhlak. Dan yang keempat, tazkiyatul afkar, membersihkan pola pikir dari ghazul fikri. Jadi kuliah subuh di masjid ini juga menyinggung sedikit tentang perlunya kita melawan ghazul fikri, artinya kita berupaya untuk tazkiyatul afkar, bagian tak terpisah daripada tazkiyatun nafas. Untuk hari ini dan kesempatan yang pendek ini, saya hanya akan menyampaikan pada 2 hal saja, tazkiyatul mal dan tazkiyatul amal wal akhlak. Untuk yang lainnya, ini Pak Haji Asroria ini lebih kompeten daripada saya. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kita melihat mengapa, bagaimana kita melakukan, kita lihat seperti apa toh orang-orang yang sudah bisa melakukan tazkiyatun nafas itu. Ternyata bukan orang ngawang-ngawang, bukan orang asing, bukan siapa-siapa. Kita bisa. Apa saya? Ya. Yang pertama, tanda orang yang sudah bisa melakukan tazkiyatun nafas ada berupaya ke arah sana, maka insya Allah salatnya sudah lebih khusyuk. Bisa menjaga perkataan dan perbuatan terkendali, tidak lepas kontrol. Lalu menunaikan zakat, infak, sedekah secara aturan-aturan yang benar. Kemudian bisa menjaga kemaluan, tentu ini luas, nggak usah saya sebutkan. Menjaga amanah bagi siapapun dalam posisi masing-masing, mendapatkan amanah apapun. Lalu menunaikan janji dengan benar. Bisa menjaga salatnya, hafidin. Dan berakhlakul karimah. Sebenarnya yang dikatakan tazkiyatun nafas itu pemunculannya ya seperti itu. Bukan orang yang seolah-olah, bukan orang Wonosobo, bukan orang Indonesia, bukan. Ya kita bisa masuk dalam ranah itu manakala kita mau melakukan upaya-upaya untuk tazkiyatun nafas itu. Ibu Bapak yang kami hormati, sekarang masuk ke yang pertama, tazkiyatul mal. Secara cepat saja, sebagian besar sudah kami sampaikan untuk mengingatkan kembali. Bagaimana cara untuk mensucikan harta? Sudah paham ya? Keluarkan zakatnya. Lalu berikan infak dan sedekahnya. Mengapa ya? Kalau zakat kok keluarkan, sedang infak sedekah kok berikan.
Ini beda sekali, sangat prinsip. Sebab memang zakat itu tidak usah ditawar-tawar. Diambil oleh yang berhak sudah. Kalau misalnya saya kepala sekolah, semua gaji guru ambil zakatnya. Yang berhak mengambil khudz min amwalihim itu adalah kepala sekolah yang menggaji. Kalau pegawai negeri katakan, yang berhak mengambil mendapatkan perintah dari surah At-Taubah ayat 103 itu bupati. Kalau di dinas yang berhak mengambil itu ya kepala dinasnya. Indonesia sebenarnya yang diberi amanah oleh Allah untuk mengambil zakat dari pendapatan pegawainya adalah presiden. Maka memang tidak usah dimasukkan ke rumah, langsung keluarkan saja, langsung keluarkan. Sebab itu bukan hak kita. Sedangkan infak dan sedekah itu kita yang mengeluarkan. Lalu tidak mencampur adukkan yang halal dan haram, yang haram singkirkan, yang halal sajalah yang kemudian digunakan. Ibu bapak yang kami hormati, sedikit refresh bahwa membersihkan harta itu memang kewajiban muslim. Semua umat Islam berkewajiban membersihkan harta. Dalam konteks membersihkan jiwa. Dari sisi harta. Apakah orang miskin perlu membersihkan harta? Ya. Orang miskin pun harus memberikan harta. Mengapa? Karena pada dasarnya harta memang harus dibersihkan. Apakah harta orang miskin itu semua bersih? Tidak. Maka memang harus dibersihkan. Apalagi hartanya orang yang tidak miskin. Sekarang kalau kita lihat ada orang yang ngarit. Ngarit tahu ya? Punya kambing, sapi, ngerumput, ngarit. Dia ngarit di sawah siapa? Di lahan siapa? Di tegalan siapa? Apa ya pamit dengan pemiliknya? Selalu pamit? Tidak. Dia mengambil dari tempat orang lain. Bahkan kadang-kadang pisangnya ya katut. Kadang-kadang telonya ya katut. Yang parkir, tukang parkir, ini kita gambarkan yang paling rendah saja. Toh dia juga parkir tidak ditanyanya sendiri. Bahkan kalau parkir seharusnya 1.000, uang 2.000 pun tidak diberikan pengembalian. Maka harus dibersihkan. Untuk yang bekerja di kantor atau dimanapun saja, apakah selama jam kerja itu full kerja terus? Tentu tidak. Ada nganggurnya, ada ngobrolnya, ada mainnya, ada WA-nya, kadang pulang gasik, kadang berangkat gasik, ulangi berangkat telat gitu ya, bolosnya, maka memang harus dibersihkan. Jangan pernah mampir ke rumah. Persentase tertentu itu. Yang mengajar, apakah ya full mengajarnya? Bahkan sekarang pun tidak ke sekolah. Mengajarnya di rumah sambil masak. Sambil ini itu. Maka memang harta yang kita peroleh haruslah dibersihkan. Tetapi sayang bahwa kita sering terlambat dalam memahami perlunya mencucikan harta. Sering terlambat. Dan kekecewaan tidak bisa diganti. Kapan manusia kecewa dan tidak bisa diulang lagi? Al-Quran menegaskan ada 3 saat yang manusia pasti kecewa. Dan kecewa yang tidak bisa diganti. Saat datang kematian, saat hisab hitung amal, sudah gambarannya tahu itu neraka, baru kecewa. Kenapa ya aku kok biyen malu sing kae? Kok enggak ikut yang ini? Kok enggak melakukan yang ini? Tapi sudah di sana, tidak bisa dikembalikan lagi. Dan saat dia masuk neraka, apakah yang nanti khalidina fiha saja atau yang masuk selama-lamanya fiha abada? Pasti mereka kecewa. Saya terkesan pada pesan Pak Asyam Afandi
menjelang wafat kita ketemu, goleo, kumpulno, saakeh-akeh sangu yang bisa menolong kamu di akhirat, kata Pak Hasim. Ning gandeng sangu ini ora iso digawa, nggak bisa digimbol, nggak bisa masuk peti, nggak bisa masuk keranda, maka titipkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, titip di TPQ, titip di masjid, di pondok pesantren. Hakikatnya titipkan, pada saatnya nanti akan kembali kepada kita. Perbanyak penolong-penolong di akhirat dengan menitipkan di tempat-tempat yang memang dituntunkan. Jangan yang tidak dituntunkan. Apa ada Pak? Banyak. Banyak. Ada yang meninggal lalu dititipkan ke tangga-tanggane pas dino semene itu takdir saja. Bukan menitipkan, bukan sedekah juga. Jadi tidak efektif, tidak efisien dan tidak akan membawa manfaat. Ibu Bapak yang hormati, satu saja yang kami bahas. Yang pertama yaitu ketika orang menghadapi ajal, syakaratul maut, dia kecewa yang tidak berguna, baru dia bisa berandai-andai. Jadi juga di kultum pagi disampaikan juga ayat ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Rabb, mengapa engkau tidak mengundur sebentar saja kematianku ini sehingga aku akan bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi sudah kadung sampai saatnya disampaikan tadi dalam kultum subuh tadi, memang tidak bisa lah. Barulah dia kecewa. Mengapa ketika dia kecewa, inginnya kok malah sedekah? Bukan tak mau sholat yang rajin, mau haji dan sebagainya? Tidak. Karena sedekah memang ibadah yang luar biasa, cukup dengan satu akad, maka berlanjut menjadi jariah. Manakala itu bernilai jariah. Ibu Bapak yang hormati, sedekah itu ada dua makna. Sedekahun min sedekatin, sedekah biasa, atau sedekah yang memang wajib, yang bermakna zakat. Sedekah kok zakat atau Pak? Iya. Coba kita lihat dari ayat 103 ini, khudz min amwalihim sedekatan. Teksnya berbunyi sedekatan, tetapi maknanya bermakna zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini yang penting, wa tuzakkihim biha. Konteks hari ini adalah tuzakkihim biha. Membersihkan dan mensucikan harta mereka. Baru kemudian amil berkewajiban washolli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ibu Bapak yang hormati, yang kedua, teks pada surah At-Taubah ayat 60 juga menggunakan frasa sedekah. Innamas shadaqatu. Tetapi maknanya sedekah yang wajib itulah zakat. Dan zakat hanya untuk 8 asnaf. Kita sudah sangat paham itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengingatkan kembali bahwa zakat, infak, sedekah dalam konteks tazkiyatul mal memiliki nilai yang luar biasa. Ibnul Qayyim menyampaikan pahalanya paling meringankan saat sakharatul maut. Ketika meninggal dibuat mudah. Lampu paling terang dari Quran ada. Tapi paling terang di kubur adalah lampu dari zakat, infak, sedekahnya. Kemudian pintu yang paling lebar di surga, ada 8 pintu paling lebar adalah as-sakhaya. Memang ada pintu ar-rayyan, tetapi jauh lebih besar as-sakhaya. Kemudian tanda orang yang diterima amal ibadahnya, dia semakin lomo. Yang paling sulit untuk menghadapi hisab Allah adalah harta. Akan ditanyakan dari mana dan dikemanakan. Maka tazkiyatul mal ini menjadi sangat penting bagi kita
Karena kita tidak bisa terpisah dari mal ini. Ya, memang ada penyakit-penyakit yang bisa merusak. Yang bisa merusak tazkiyatul mal kita. Tuas ngetok oke, tapi dirusak sendiri. Di Al-Baqarah, riya, menyakiti harta, menyakiti orang lain, lalu sum'ah. Untuk menghindari penyakit-penyakit yang merusak tazkiyatul mal, maka tunaikan zakat melalui amil resmi. Janganlah zakat ditasarrufkan sendiri. Tidak sesuai tuntunan. Justru itulah ada lembaga zakat. Di Muhammadiyah kita punya Lajismu. Kalau kita tidak kenal, tidak berkunjung, tidak menyalurkan lewat Lajismu, salah. Kenapa? Yakinlah. Pasti akan terkena penyakit-penyakit yang merusak daripada tazkiyatul mal, riyaknya, mungkin menyakiti, sama tak nih itu, ratanya seanu, misalnya. Lalu sering menceritakan ini itu. Lewat ambil resmi, Lajismu, lepas. Dikemanakan sudah? Itu tanggung jawab dia. Ini dalam berkonteks pembersihan jiwa melalui harta kita. Sedekah tidak mengurangi harta. Itu janji Rasul. Bahkan Allah pun berjanji, Allah pasti akan mengganti apapun kita keluarkan, yang kita infakkan. Sabah 39, kita sudah yakin. Yakin, dalam konteks kognitif sudah, afektif, psikomotorik kita perkuat. Bahkan Rasul pun menjanjikan kok, sudah. Bentengi diri Anda dari api neraka dengan sedekah, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Ternyata sedekah itu membentengi kita dari api neraka. Nah, sekarang kalau di dunia saja kita minta diasuransikan, mengapa tidak? Kita harus mengasuransikan diri dengan akhirat kita. Bagaimana kita mengasuransikan di akhirat? Sedekah itulah asuransi kita. Sedekah benteng kita dari api neraka. Hadis Nabi jelas itu. Maka monggo dalam konteks tazkiyatun nafs ini ojo awal, karena Allah pasti akan menggantinya. Baik. Kata kuncinya, berapapun penghasilan kita, jangan pernah mampir rumah. 2,5% langsung ikrarkan potong Lajismu. Selesai. Itu yang harus dikeluarkan. Infak sedekahnya itu yang diberikan, tangan kita sing ngulungke. Tapi kalau zakatnya sudah, tidak usah dipikir. Insya Allah dengan pola pikir ini kita sudah tidak kemilikan dunia dengan terikat dan terbebani dengan itu. Sekali lagi, saya anjurkan zakat lewat amil resmi. Di Wonosobo saya belum tahu amil resmi berapa. Yang jelas itu adalah Basnas jelas, Lajis Muhammadiyah, Lajis NU. Yang lain saya belum tahu. Kalau di Temanggung ada tambah lagi yang saya tanda tangani rekomendasinya itu Lajis Muhammadiyah, Lajis NU, Lajis Jateng, Lajis Aku Peduli di Temanggung ada 4. Selain yang melalui ini tidak terkontrol. Dan uang yang begitu banyak kalau negara tidak mengontrol akan menjadi rawan. Maka Prof. Ahmad menyampaikan 3 aman. Aman NKRI ini perlu diatur, aman regulasi dan aman syariah. Ini yang perlu agar bisa percaya dan dipercaya oleh umat. Ibu Bapak, mengapa harus lewat amil resmi? Sehingga tolong teman-teman Lajismu yang ada di Wonosobo ini proaktiflah. Cepat proaktif. Apa yang dibutuhkan? Pak PDM, saya minta surat supaya bla 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 Pak. Ayo. Setahun ini kami ke Bupati, ke Sekda surat untuk mengingatkan kembali Pak Sek,
Ya, apa Pak Jun? Ya, sudah bismillah. Pumpung ge payu tadarang tuh. Pegawai sing ora gelem zakat nanti saya ingatkan. Memang yang berkewajiban mengambil itu khul itu ya pemerintah. Dalam konteks warga Muhammadiyah, ya kepala sekolah banyak, rumah sakit ada, yang punya tanda tangan payu ya PDM. Keluarkan surat. Misalnya gitu. Baik. Zakat dan amil resmi sah. Wes, jelas sah. Kewajiban muzaki selesai di situ. Enggak usah mikir lagi. Tanggung jawab ada pada amil. Sudah selesai, sudah. Harus kayak kenal nanti luweh sudah. Zakatnya. Kalau infak sedekahnya kita titipkan juga monggo. Mau kita lewatkan yang lain monggo. Tapi zakatnya di situ. Insya Allah menjaga keikhlasan. Ini penting dalam rangka menjaga tazkiyatun nafs tadi dari sisi tazkiyatul mal. Menjaga perasaan mustahik. Ini juga dalam rangka menjaga merendahkan orang lain. Insya Allah melalui amil akan terwujud pemerataan, mendapatkan doa dari amil, dan ini yang tidak biasa akan mendapatkan nilai pahala jamaah. Pak, jamaah kami nang sholat Pak. Kenapa ada jamaah zakat? Diperintahkannya zakat dengan baitul mal waktu itu memang harus dikumpulkan dan nilainya menjadi nilai kejamaahan. Apa yang dilakukan dalam 8 asnaf itu dimiliki oleh orang yang berkontribusi. Satu imam di sini, makmumnya 2.000, nilai jamaahnya sama. Maka manakala lajismu panjenengan zakat umpama saja bisa memberikan 50.000 per bulan atau 100.000 per bulan, senilai 2 sak semen. Setahun paling hanya bisa 24 sak semen. Bangun rumah nggak jadi. Tapi dengan melalui lajismu, lihat saja berapa rumah yang sudah bisa dibangun oleh lajismu. Walaupun kita hanya urun semen 2, tapi pahalanya sudah banyak rumah yang kita bangun. Misalnya saja ada orang sakit, zakat kita paling sebulan juga 100.000. Untuk ngecek habis oleh sangu, oleh. Tapi kalau 100.000 ini kita berikan ke lajismu, berapa orang yang sudah dibantu melalui uang itu. Dan pahalanya kolektif milik orang yang berzakat itu. Inilah hikmah berkahnya dalam jamaah. Kesehatan dari miskin. Kemudian misalnya zakat 50 atau 100.000. Kita punya anak asuh. 100.000 disanggup seminggu entek. Tapi kalau kita memberikan ke lajismu, sah, ya betul, maka berapa yang akan dibiayai oleh lajismu? Baik itu sesuai yang dibiayai dari SD sampai SMA maupun kebutuhan-kebutuhan insidental akan menjadi luar biasa dan pahalanya menjadi milik kita bersama. Walaupun hanya 100.000 per bulan. Kalau mungkin ada juga yang 50.000 per bulan. Sekarang untuk ngopeni mu'alaf kita nggak keconggah. 100.000 itu juga untuk ngopeni mu'alaf di Wonosobo ini. Berapa mu'alaf yang diopeni? Itu sudah menjadi pahala Anda. Inilah nilai kolektivitas dalam ibadah dan zakat memang harus melalui amil yang resmi. Mu'alaf. Baik, kita lanjutkan. Memang sekali lagi supaya harta kita berkah harus dibersihkan. Inilah tazkiyatul mal. Harus dibersihkan. Saya ulangi lagi gambar ini. Nek dahar jambu ojo langsung dicokot, kudu diresiki dhisik. Bersihkan dulu, tazkiyah dulu. Apa meneh salak nek ora dioncaki yo kepiye? Mesak kulite serakah sekali. Bersihkan dulu. Itulah tazkiyatul mal. Apa meneh duren? Tidak mungkin kalau tidak dibuka. Gajah pun ngerti, banting pecah baru diambil. Begitulah serakahnya manusia, sering tidak mau melakukan itu. Baik. Baik, jadi yang jelas dalam konteks zakat, kalau infak sedekah itu tidak terbatas. Nah, zakat cukup kok persentasenya itu saja, tapi yang infak sedekah justru lebih banyak. Kita sampaikan ada 2 ayat yang hampir sama, yang kali ini saya tulis Al-Zariyat 19, wa fi amwalihim haqqun. Ada hak lisail wal mahrum. Di ayat yang lain wa fi amwalihim haq
haqqum ma'lumun, hak yang tertentu, lis-sa'il wal mahrum. Sudah, pokoknya sisihkan yang zakatnya, infak sedekahnya nanti kita berikan kemana-mana, monggo. Baik, memang sejak zakat disyariatkan, luar biasa masyarakat bisa kopen tenanan. Waktu Umar bin Abdul Aziz sulit ditemukan orang yang mau menerima zakat. Maka pesan Rasul, hendaklah kalian mempercepat datangnya rezeki dengan sedekah. Dengan sedekah, dengan mancing, maka rezeki akan datang. Siapa yang nggak mau mancing, yang nggak akan ada tambahan rezeki. Logikanya begitu. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, sekali lagi, sampai Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, kalau Anda mau miskin, jangan berzakat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau Anda mau miskin, jangan berzakat. Tidak ada orang mau miskin. Loh, sekarang ada enggak negara yang seperti itu? Ada. Tetangga kita, Brunei Darussalam, warganya muzaki. Dan bahkan zakat infak sedekahnya dikirim ke tetangga. Tetangga mana? Tetangga merah putih. Ternyata Indonesia ini pengimpor zakat juga, Bu. Malu kita. Muslim terbesar pengimpor zakat. Ada sih yang nyinyir kemarin, saya baca di grup itu. Lah iya, masuk dibandingkan dengan Brunei yang hanya segelintir orang, penduduknya pun tidak sebesar Jogja. Kata orang yang nggak suka itu. Iya, pola pikir Anda benar, tapi itulah ghazul fikr. Karena Anda memandang yang kecil, lalu nggak mungkin Indonesia bisa begitu, tinggal siapa yang pegang. Nah, nanti itu, monggo Brunei bisa begitu. Dikelola dengan benar. Masyarakatnya menjadi muzaki. Ogah menerima zakat. Takmir diopeni, guru ngaji diopeni negara. Siapa diopeni? Sakit menjadi jaminan. Sekolah dibayari. Karena manajemennya betul. Manajemen pembersihan harta dari zakat sudah dilaksanakan. Baik, terakhir untuk yang seksi ini. Ada hadis yang menyampaikan dialog Rasul dengan sahabat. Berbaik-baiklah kalian dengan fakir miskin. Karena pada saatnya mereka akan mendapatkan kekuasaan, kata Nabi. Para sahabat kaget. Ya Rasul, fakir miskin mau punya kekuasaan apa? Mereka tuh miskin. Nabi menjawab, setelah fakir miskin masuk surga, ternyata fakir miskin masuk dulu. Orang yang dihisap kok cepat malah. Mereka ditanya, siapa dulu yang memberi kamu makan? Siapa yang dulu memberi kamu minum? Siapa yang memberi kamu baju sehingga hangat tidak kedinginan? Yang masih di neraka, ajak dia masuk ke surga. Artinya apa? Ternyata itu titipan-titipan yang kita berikan kepada fakir miskin akan bisa membantu kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Jun, zakatnya di mana? Saya zakatnya di Basnas. Toh hanya 2,5%. Kecil toh. Kalau 1 juta cuma 20.000, kecil sekali. Lah pensiunan, ini makhluk termasuk makhluk pang soalnya Pak Erik, Pak. Jadi makhluk pang zakat saya yang pasti 100. Nggak pernah sampai rumah, langsung potong BRI sudah. Infaknya kemana? Ya, infak kemana-mana. Termasuk ke lajismu. Berapa jumlahnya? Tentu melebihi zakatnya. Karena zakat hanya itu, infak sedekah itu tidak terbatas. Terus ini tidak dalam karya. Jangan sampai yang mengatakan Pak Jun cuma ngomong aja tuh, nggak ngobain lagi semua. Tanya ke Temanggung. Kalau nyimpan uang di mana Pak Jun? Gaji bulanan saya pegawai kok. Pensiunan ya di BRI sudah biasa. Di ojo-ojo nang BTN Pak, buat pindah ke sini nanti bisa kami take over, Pak Pengen bisa ambil 500 juta, oh nggak usah. Pensiun penak-penak kok ditawani utang. Gajian ambil pindah nang BTM saja. Baitul Tambil Muhammadiyah. Kenapa tidak di Lajismu? Lajismu kan tidak menerima titipan. Yang diterima apa? Zakat, infak, sedekah. Ambil dititipkan di Lajismu. Kok Lajismu? BTM. Baitul Tambil Muhammadiyah. Untuk apa? Biar bisa berguna untuk yang lain sebelum saya menggunakan. Dan ternyata subhanallah, Allah memberikan penggantiannya jauh lebih banyak. Baik. Sekarang masuk ke tazkiyatul amal wal akhlak, ini pendek saja. Bagaimana kita mensucikan, membersihkan amal kita
dan akhlak kita. Posisi jam 7.10. Oke, saya percepat. Dalam konteks amal dan akhlak, pentingnya niat. Kemudian langsung saya percepat saja ya. Ada 4 makna hadis arba'in pertama itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma. Ada 4 aspek yang perlu kita garis bawahi. Niat adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah salah niat. Status pembeda hukum dan amal diawali dari niatnya. Dan pentingnya ikhlas dalam berniat. Kemudian niat seorang itu ternyata bisa diperbarui. Kok bisa? Lah hijrah sudah. Sing hijrah krana wong wedok, kan? Waktu Nabi itu maka ya oleh wong wedok. Maka perbaurilah ketika di Madinah, niatnya diluruskan, bisa diluruskan di situ. Yuk kita tazkiyatun niyah. Apa tajdidun niyah? Ibu Bapak, kita mendapatkan agama yang luar biasa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Enggak usah dimodifikasi sudah. Islam sudah utuh, sempurna. Enggak usah dimodifikasi. Kalau kita ngubah ini, ngubah itu berarti menganggap Allah itu lemah. Menganggap Rasul itu tidak amanah. Sudah akmaltu lakum kok sudah. Tambah lagi wa raditu sudah. Nah kok ditambah-tambahi? Itu yang menjadikan sering amal kita rusak. Karena ditambah-tambah dan tidak dilaksanakan dengan baik. Memang dalam Islam ada ibadah yang makhdoh, ibadah yang khusus. Waktunya, tempatnya, tata cara, jenis, jumlah, dan sebagainya diatur. Jadi kalau zakat itu begini, kalau kurban itu begini, kalau ini begini, sudah ada. Waktunya, tempat, tata caranya, dan sebagainya. Tentunya ada, tentunya jelas. Ada yang ghairu makhdoh, yang bersifat muamalah. Ini lapangan di muamalah dengan yang di khusus membeda. Kita tahu ibadah yang khusus itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Aslinya ibadah itu haram sampai dengan ada dalilnya. Maka perlu ngaji. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Ibadah itu urut tuntunannya mandek. Tidak boleh dilakukan sebelum kita mengetahui ilmunya, dalilnya, dasarnya. Itu Imam Syafi'i aja begitu kok di kitab Fathul Bari. Adapun untuk muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullu dalil. Jadi misalnya orang haji. Haji itu dia ibadah mahdhah jelas. Mau ke Mekahnya jalan kaki monggo. Pakai sepeda motor boleh. Pakai perahu boleh. Pakai pesawat boleh. Ini yang ranah muamalahnya, ranah yang ghairu mahdhahnya, perjalanannya monggo. Tapi kisi-kisinya aman dan sebagainya itu masuk. Jadi kita harus memilahkan antara yang memang ada tuntunannya, tidak boleh dilakukan sebelum ada dalil, perlunya ngaji, rasa tambah-tambahi. Yang muamalah aslinya itu boleh, nek ono larangan jangan. Larangan niyahah itu kan jelas ada, larangan niyahah. Ada yang meninggal lalu menyangat-nyangatkan duka sampai sekian hari itu niyahah. Jelas larangan. Kenapa dilakukan? Misalnya saja. Baik, Ibu sekalian, motivasi dalam berakhlak beribadah kita sampaikan kul inna sholati, salatku ini, wa nusuki, lebih umum lagi ibadahku, wa mahyaya, hidup kami semuanya, wa mamati, mati kami tidak lain lillahi rabbil alamin. Motivasinya itu saja. Kalau selain itu berarti bukan karena Allah. Dipertegas ayat berikutnya, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jelas. Maka motivasi dalam kita membersihkan ibadah kita, membersihkan akhlak kita, kalau toh saya tersenyum atau mesem pada orang lain, niatkanlah kepada Allah, bukan niat untuk mencari simpati dia. Motivasinya memang lillahi rabbil alamin. Bukan la syarikalah ben aku oleh bonus, bukan. Itu masuk bagian daripada syarikalah kecil.
Baik. Akhirnya tazkiyatul amal wal akhlak diawali dengan lurus bersihnya niat. Lakukan ibadah akhlak sesuai dengan tuntunan. Tidak usah ditambah, dikurangi. Itu aja yang kita tahu. Yang sudah jelas. Dan kemudian lakukan. Bersihkan dari syirik. Salah tulisan ini. Syirik. Ya. Dan bertujuan menggapai ridha Allah saja. Insya Allah kita akan sopan santun dengan baik karena harapan kita adalah Allah. Kita akan ramah dengan baik karena harapan kita Allah. Sebagai gambaran secara besar, surah Al-Baqarah 4546 yang sangat hafal panjenengan. Wasta'inu, ada dua cara, bisabri wassalah. Allah sudah ngepal. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan salat itu penolongmu. Ning pancen kuwi angel. Itu. Allah ngepal angel. Tapi Allah memberikan solusi agar beribadah dengan baik. Mengeluarkan harta, beribadah, berakhlak dengan baik. Solusinya Allah berikan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin ketika melakukan sesuatu itu punya keyakinan, harapan ketemu Allah. Saya mesem sekarang ini nabung saya titip senyum pada orang memohon ridha Allah. Saya meninfakkan, saya mensedekahkan ini motivasi saya senyum kepada Allah. Mulaqu rabbihim. Dan ditegaskan oleh Allah wa annahum, ini pakai sattah ini, dan pasti wa anna itu diartikan pendek ya sesungguhnya, tapi pasti hum mereka ilaihi kepada Allah raji'un. Kalau kita punya motivasi seperti ini, insya Allah dalam kita membersihkan harta, membersihkan ibadah kita dan akhlak kita tidak akan menemui halangan yang sulit. Sekarang sebagai penutup, panduan tazkiyatun nafas itu enggak rumit-rumit anget, enggak rumit-rumit banget. Bagaimana? Ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana, ini loh, liman kana yarjullah, ini loh yang menjadi motivasinya. Liman kana yarjullah, karena kita hanya ingin yarjullah saja, bukan yang lain. Baik. Jadi ayat ini menjadi sangat tepat dalam konteks kita mohon kembali pada Allah dalam posisi terbaik dan melakukan ibadah terbaik. Motivasinya adalah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Lalu ada tambahan lagi wa dzakarallaha katsira, di semua langkah, di semua tindakan, di semua apapun yang kita lakukan dalam konteks zikir kepada Allah, zikir dalam pikiran kita, niat kita, hati kita, dan juga sampai dengan perbuatan kita. Selesai sudah? Dialog nanti dulu. Coba apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya masuk apa tidak akan saya lihat dengan 3 tolak ukur. Siap Ibu ya? Pertama, jadi saya menerangkan 2, tazkiyatul mal dan tazkiyatul amal. Aspek yang belum saya sebutkan dan tidak saya bahas pada kesempatan ini 2. Tolong sebutkan. Aspek tazkiyatun nafas yang saya urai hari ini hanya 2. Yang 1 dan yang 4 tidak saya urai, memang tidak prioritas hari ini. Ada? Langsung aja, nggak usah malu. Langsung aja. Ya, Bu. Terus satu lagi. Up. Ya, oke. Oke ya. Saya benarkan salah, saya benarkan. Coba dicek lagi. Tazkiyatuddin betul. Yang satunya tazkiyatul afkar. Pola fikir ini. Ini saya untuk mengurai tazkiyatuddin dan tazkiyatul akbar. Afkar ini dengan ini Mas Asrori yang lebih kompeten ini. Karena itu cukup berat dan memang harus bersih. 4 ya. Jadi tazkiyatun nafas itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, mudah kok kalau kita mau dan kita berusaha. Insya Allah kita masuk.
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi insyaallah fadkhuli jannati. Oke. Sing ibu tadi ya. Mbak Fitri, tasnya Mbak Fitri. Sini, Dok. Tidak seberapa ada nilai kenangan dan kalingan. Ternyata kita tuh 4 hal yang kita lakukan: tazkiyatul din, tazkiyatul amal wal tazkiyatul mal, amal wal akhlak, dan pola pikir. Sampun. Pertanyaan kedua. Ya. Gampang kok, nggak angel kok. Sebutkan 2 cara Allah memberikan nikmat pada manusia. Aduh, jangan. Berat ini, berat. Ya, ini aja. Jadi saya sampaikan yang ini, yang itu aja. Ada 3 waktu manusia kecewa, yang kecewa sudah tidak ada gunanya. Ada 3 waktu yang manusia kecewa dan kecewa tidak ada gunanya. Ada? Ya, Kakung, Bapak. Allah, Quran ini. Nggak usah sebut ayat, nggak apa. Ada 3 waktu manusia kecewa. Ya, ibu lagi. Itu yang dulu, yang belakang. Kita cek lagi. Betul ya? Tutup pun dia, Iva ya. Iva nggak ada. Tolong kita ke ibu, Mas. Ya. Jangan sampai kita kecewa, maka mari kita persiapkan sejak dini. Baik. Yang ketiga, lebih mudah lagi. Hafal nih, Rasul adalah uswatun hasanah. Bunyi ayatnya bagaimana? Hafal nih, gampang nih. Ini bapak-bapak lah. Bapak-bapak mungkin monggo hafal ya ini. Hafal ini. Rasa hisina apa-apa. Cek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Betul? Dan ini sebenarnya kunci kita tazkiyatun nafas itu kuncinya itba' Rasul, sudah selesai. Jadi kalau kita belajar yang namanya tazkiyatun nafas seolah-olah kok angel banget, tajalli takholi, wah angel banget. Ternyata sebenarnya kembali kita ke panduan utama itba' Rasul. Itu betul biar kita ini. Tapi tasnya ya. Iva di mana, Iva? Baik, waktunya sudah jam 7 lebih. Tapi 3 pertanyaan tadi insya Allah menjadi satu simpul. Bagaimana tazkiyat nafas hari ini kami sampaikan dengan 2 bahasan, tazkiyatul mal, tazkiyatul amal, dan akhlak. Kembali terakhir sebenarnya bagaimana kita gelem ngaji itba' Rasul. Makatan Ibu Bapak, sudah habis waktunya Mas ya? Karena sudah habis maka ada pertanyaan. Mohon maaf, ada pertanyaan dari Zoom, Pak. Ada jamaah dari Zoom, dari YouTube, yaitu dari Bapak Abu Muhammad. Mohon maaf, ini beliau menyampaikan, setahu
Ana bahwa tidak ada zakat profesi yang dilokasikan setiap bulan sekian persen karena belum mencukupi perhitungan harinya. Dia menanyakan begitu, Pak. Konteks hari ini tazkiyatun nafas. Caranya zakat infak sedekah. Kita tidak membahas tentang zakatnya. Kalau kita ingin membersihkan harta, membersihkan ada 4 tadi ya, agama, harta, amal, dan pikiran. Keluarkan saja, niatkan membersihkan harta. Istilahnya apa? Monggo. Mau diistilahkan zakat kalau sudah sampai haul dan nisab, monggo. Kalau belum sampai haul dan nisab, namanya infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jelas dalilnya. Dan infakkanlah mimma kasabtum, dari apa yang kamu usahakan. Usahanya apa? Usahanya pegawai, macul, ngojek. Saya selalu di mana-mana menyampaikan, kalau hari ini panjenengan macul kan profesi ya, kok mendapatkan hasil 100.000, maka yang 2.500 itu titipan Allah kepada Anda untuk orang lain. Keluarkan sebelum sampai ke rumah. Konteksnya adalah tazkiyatun nafas dalam konteks tazkiyatul mal. Jadi kalau tadi penanya lebih membatasi kepada konteks zakat, monggo silakan. Saya tidak membatas pada zakat, tapi bersihkan harta. Kalau mau bersih monggo, kalau tidak mau biasanya dalam bahasa Jawa, maaf ini bandil, tahu bandil? Olah sayutor atau selawi jebol mangko kelangan 50.000. Bandil nutuk sirai dhewe bejut gek gelo. Maka keluarkan begitu menerima hari ini, yang mingguan menerima gaji macul semene, keluarkanlah hak orang lain. Itu hak orang lain. Kalau tidak kita keluarkan berarti tidak membersihkan harta kita. Namanya monggo, soal nama itu definisi. Tapi mengeluarkan itu konteks tazkiyahnya. Monggo, lanjut barangkali. Ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Misal selama bekerja sudah zakat, tapi tidak rutin. Kemudian agar berkah barokah, haruskah kita akumulasikan dari awal? Misal sudah 15 tahun bekerjanya, seandainya jumlahnya besar, misal nominal sampai jutaan, bolehkah kita mencicil atau bagaimana? Mohon penjelasan. Jadi pegawai 15 tahun belum tahu zakat. Yuk dikumpul ke oleh kuswini tak kesekian, tentu berat. Sudahlah, dalam hal riba saja, ambil pokoknya, tinggalkan ribanya. Itu konteks riba. Dalam konteks zakat, infak, sedekah, konteks tazkiyatun nafas yang sudah berlalu, pemutihan selesai. Mulai ini kita lakukan pendekatan itu. Agama tidak memberatkan kita. Inna dina yusrun wali saddad bihi illa ghalabahu. Agama itu enggak sulit kok, mudah kok. Sehingga agama yang mempersulit agama biasanya akan dipersulit oleh langkahnya sendiri. Ya sudah. Karena itu sudah selesai. Oke, ngerti saiki sudah, yang lama sudah. Ke depan rutin. Gitu. Ngeten Bapak? Masih nonton mari atau cekap? Ya, Ibu, monggo. Ibu ini ada di sini, monggo Bu. Waalaikumsalam. Saya kebetulan sebagai pegawai negeri, Pak, untuk mengeluarkan zakat yang 2,5% itu, apakah saya harus lapor ke BPD atau cukup ke bendahara gaji gitu, Pak? Karena saya selama ini untuk zakat mal saya langsung ke orangnya, tidak lewat resmi gitu Pak. Karena melihat sekitar itu dalam hati tidak tegel gitu Pak. Katanya ini bukan resmi gitu Pak, sebaiknya saya harus yang resmi gitu. Sebaiknya itu langsung ke BPD atau ke bendahara gaji, pemotongannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Regulasi zakat. Judulnya kan regulasi zakat. Tentu yang berhak memotong asalnya adalah bupati.
Ning bupati ini gawe surat edaran apa durung? Buat perbupa belum itu sing oleh ganjar apa sing dosa bupati ini. Panjenengan kepala penyidik sebagai pegawai di satu unit organisasi tertentu, misalnya sekolah apa kantor. Sebenarnya yang punya kewenangan mengambil itu adalah pimpinan. Kalau belum mengambil, kesadaran kita. Regulasinya monggo diatur. Kalau di Temanggung ya, kalau di Temanggung karena saya ketua Basnas Temanggung, tinggal surat bupati perintah 2,5% keluarkan, potong gaji lewat bendara, langsung masuk ke Basnas. Maka Temanggung paling tinggi di Kedu. Wonosobo kan ya belum tinggi lah. Karena regulasinya belum sehat. Gitu ya. Jadi panjenengan buat surat pernyataan aja atau Mbak tolong bendaranya bedok pelanang. Gajiku langsung potong masukkan ke rekening Basnas Kabupaten Wonosobo. Ayo terus tanggaku ya, itulah nilai tambah kita. Itu kan hanya kalau gajinya 10 juta Ibu, paling juga cuma 200 kan kecil zakatnya. Sudah itu enggak usah dipikir, biar diatur oleh Basnas. Lajismunya inilah yang infak sodakonya, tonggo yang infak sodakonya bukan zakatnya. Untuk orang tua, janganlah orang tua kok dari zakat. Orang tua kan tanggung jawab kita. Sodakoh, infaknya monggo ke orang tua boleh. Kalau zakat nggak boleh kepada orang tua, pada anak nggak boleh. Titipkan langsung ke amil, sudah selesai. Itu nek coro dewi nganggo iki wis klambi nutup aurat. Nek ben tambah bagus, tambah ayu, infak sodakohnya itulah hiasan-hiasan kita yang akan menjadi lebih indah di hadapan Allah. Monggo. Dan Ibu ya, jadi panjenengan langsung jaga bendahara gaji. Mulai sekarang langsung potong sekian persen sudah. Tidak usah sampai rumah. Untuk yang tetangga, untuk yang ini itu lajismu, infak sedekah tidak terbatas persentasenya. Lebih berharga diri kita tentu akan menjadi lebih banyak yang kita keluarkan. Kan hanya 2,5% itu kecil sekali. Pengalaman orang-orang yang sudah berzakat dan bersedekah tidak pernah menjadi berkurang. Ada contoh kecil saja. Di masa pandemi begini ini dodolane alat tulis sekolah. Alat tulis sekolah. Monggo sekolahnya prei. Gek monggo sekolah nggo HP, orang nganggo alat tulis. Ya toh Bu? Zakatnya minimal per bulan anak itu 200, 300 bahkan sering 400. Dari mana? Allah mengirimkan saja orang untuk belanja di situ. Karyawane ya kopen, belanjane dheweke ya iso, nabungnya tiap bulan bisa, bahkan keduanya sudah punya ONH, apa namanya? BPIH, apa? Sudah daftar haji. Dari mana? Allah lah yang mengirim, mendatangkan orang-orang pada penjual alat tulis sekolah. Enggak masuk akal. Tapi itu nyata. Saya paling 4 juta kan cuma 100.000. Anak itu masih muda dia. Paling kecil itu 200. Kadang 300, 400. Mengko dodolan nih alat tulis sekolah. Sekolah orang nganggo buku, nganggo iki kok ya payu. Minallah saja. Nyata nih Bu, ada lagi atau dianggap cukup? Ya kalau sudah dianggap cukup tidak apa-apa, sudah siang ini. Cekap ya? Karena sudah cukup, kata akhir yang kami sampaikan, mari. Yang Allah panggil itu orang yang berjiwa sudah bersih, sudah tenang, damai. Untuk bisa bersih, tenang, damai, perlulah kita yang jasmani rohani ini menghadap ke Allah dengan rohani yang bersih. Membersihkan rohani tidak seperti teori yang sulit-sulit, tidak. Bersihkanlah kita beragama, bersihlah kita dalam berharta, bersihkanlah dalam amalan kita, berakhlak kita, bersihkan pola pikir kita. Yang kata kunci terakhir, ikuti itba teladan utama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala terdapat kekeliruan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita sehingga kumrekut cancut taliwondo untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan di mana kita ditimbali, siap.
dengan cara apapun, yang penting adalah happy ending. Husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.